Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua umur yang panjang sehingga kita dapat berkumpul di presentasi ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita dan ibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami di sini akan menyampaikan sebuah materi tentang pertempuran Manjariyat dan Ainun Jalut yang beranggotakan Itama Jaya, NPM 130, 120, 164, Ajaran Nurunisa 130, 120, 169. Langsung saja ke materinya. Belum ada judulnya, Pak. Ya. Pertempuran Manjikot adalah pertempuran yang terjadi antara Kekaisaran Byzantium, Kekaisaran Romawi Timur dengan pasukan Seljuk, Kekaisaran Sun Romawi Timur, Konstantinopel yang dipimpin oleh Aslan pada tanggal 26 Agustus 1071 di dekat Manjikot. Kerajaan Armenia saat ini Malajuki, Turki. Manjikot itu sendiri mengacu kepada sebuah tempat bernama Manjikot, Armenia. Pertempuran itu sendiri disebabkan oleh takluknya beberapa wilayah yang ada di dalam kekuasaan Romawi Timur oleh Turki Seljuk seperti Armenia, Georgia, dan Siam Utara juga Selatan. Serta pertempuran Manjikot memainkan peran penting dalam kehancuran Bizantium dan membuka jalan bagi orang Turki di Anatolia. Pertempuran Ainun Jalut yang bahasa Arabnya itu yang artinya mata Jalut terjadi pada tanggal 3 September 1260 Masehi di Palestina antara Bani Mameluk Mesir yang dipimpin oleh Saif ad-Din Qutb Baibars berhadapan dengan tentara Mongol pimpinan Kitbuka. Terjadinya pertempuran ini yaitu invasi Mongol dan runtuhnya Baghdad sebagai permulaan dan penghancuran Khalifah Abbasiyah di Baghdad dan Khalifah Islam. Adanya salah satu alasan terjadi pertempuran Ainun Jalut itu terjadi pada 1258. Mongol telah melampiaskan kesadisannya ke Baghdad. Mereka membobol dinding, membunuh dan menjara selama seminggu sehingga membuat seluruh dunia Islam ketakutan akan orang Mongol. Next. Latar belakang terjadinya pertempuran Manjikot. Dalam pertempuran Manjikot ada beban utama pada peperangan ini dipikul oleh pasukan profesional dari Tagmata, Barat, dan Timur. Dikarenakan pasukan bayaran dan pasukan wajib militer Anatolia melarikan diri sebelum pertempuran dimulai. Kekalahan ini berdampak buruk bagi Bizantium yang segera dilanda konflik sipil dan krisis ekonomi yang menyebabkan melemahnya kemampuan mempertahankan perbatasan. Hal ini menyebabkan membanjirnya imigran bangsa Turki ke Anatolia Tengah, di mana pada akhir tahun 1080 wilayah Seljuk 8 juta kilometer persegi. Dibutuhkan waktu 3 dekade untuk mengatasi krisis internal sebelum akhirnya Alexios I berhasil memulihkan stabilitas wilayah perbatasan Bizantium. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Kaisar Bizantium telah menjadi tawanan komandan Muslim pada tahun 1608. Romanos V mengambil alih pemerintahan dan mempercepat proses reformasi militer serta menugaskan Manuel Komnenos untuk memulai ekspedisi melawan bangsa Turki Seljuk. Manuel berhasil menguasai Hierapolis di Syria, memukul mundur serangan Seljuk ke Iconium. Tetapi ia tertawan oleh Sultan Aslan. Amat disayangkan bahwa Aslan terlalu cepat berunding setelah kemenangannya pada 1609 pada Februari 1071. Romanos mengirimkan utusan ke Aslan untuk memperbaharui perjalanan damai pada 1069. Usulan ini diterima dengan bersemangat oleh Aslan karena ia juga perlu menstabilkan perbatasan utaranya
Setelah kesepakatan itu, ia kemudian melepaskan dukungannya atas Edessa dan menyerang kota Aleppo yang diduduki Fathiyah. Hanya saja Hasan tidak menyadari bahwa perjanjian itu memang dirancang oleh Romanus untuk mengalihkan ke selatan. Next. Jalan dan akhir terjadinya pertempuran Manjariat. Dalam ekspedisi itu, Romanus ditemani Andronicus, Lukas, kaisar bersama sekaligus pesaingnya. Bala tentara ini diperkuat dengan 5.000 pasukan profesional Benjetium dari provinsi barat dan timur. 500 pasukan bayaran Frank dan Norman pimpinan Roussel de Balleul, sejumlah pasukan bayaran Turki dan pasukan bayaran Bulgar, sejumlah infanterik kontingen Duke Antiot, sejumlah pasukan Georgi dan Armenia, serta sedikit pasukan kawal khusus Parangian. Semuanya berjumlah sekitar 4.000 hingga 7.000 personil. Alasan mengapa Bizantium mengurangi jumlah pasukan profesional di setiap provinsinya. Sebelum masa Kaisaran Romanus, itu kekhawatirannya akan pemberontakan dan pengkhianatan yang bersumber dari pengaruh politik. Dana dialihkan kepada pengadaan pasukan bayaran yang diperkirakan lebih kebal terhadap manuver politik serta mudah untuk dibubarkan setelah selesai ekspedisi militer untuk penghematan pada masa damai. Satu, membenci Syiah dan peperangan. 2, strategi Hasan sebelum mulai pertempuran dan memperlakukan tahunan perang dengan baik. 5, hari Jumat, karena hari Jumat adalah Idul Ayam. Yang keempat, pakaian putih karena apabila meninggal, kain putih sebagai pengganti kain kafan. Inilah fakta menarik dalam terjadinya pertempuran Manjariat. Next. Yang keempat, jumlah pasukan lebih sedikit dari pasukan musuh dan pengaruh pertempuran Munjikrat. Yang kelima, latar belakang terjadinya pertempuran Ainun Jalut. Baik, untuk materi sekarang yaitu Ajaroh Indonesia. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertempuran Ainun Jalut. Pertempuran Ainun Jalut terjadi antara Bani Makhluk dari Mesir dan Kekaisaran Mongol pada 3 September 1260. 25 Ramadan 658 Hijriah di Galilea Tenggara di lembah Yezreel dekat tempat yang sekarang dikenal sebagai Sumur Ai Jalut. Musim semi Goliat, pertempuran tersebut memandai puncak jangkauan penaklukan Mongol dan merupakan pertama kalinya pasukan Mongol dipukul mundur secara permanen. Dalam pertempuran langsung di medan perang, selanjutnya ekspansi ke barat dari Kekaisaran Mongol. Tentara Hulagu Khan ditangkap dan dijarah Baghdad pada tahun 1258. Bersama dengan ibu kota Ayyubiyah, Damaskus, beberapa waktu kemudian sebagai besar pasukan sesuai dengan kebiasaan Mongol, meninggalkan sekitar 10.000 pasukan di sebelah barat Efrat di bawah komando Jenderal Kit Buko. Pertempuran Ainun Jalut atau Ain Jalut dalam bahasa Arab, Jalut Ain, yang artinya mata Jalut, terjadi pada tanggal 3 September 1260 di Palestina antara Bani Makhluk Mesir yang dipimpin oleh Qutuz dan Baibaz berhadapan dengan tentara Mongol pimpinan Kit Buko.
Jalan terjadinya Ainun Jalut pada tahun 1400 Masehi, kota ini diserang pula oleh pasukan Timur Leng. Dan tahun 1508 Masehi oleh tentara kerajaan Sapawi sebagai pendiri kerajaan Mongol di Persia yang terbentang dari Amudarya sampai perbatasan Suriah dan dari pegunungan Kaukasus sampai Samudra Hindia. Pada tahun 1258 Masehi, anak buah Hulagu di bawah pimpinan Katbuko Neon bergerak untuk meruntuhkan tembok niatnya, melangkahi Mesir. Atas saran Nasriu At-Tusi, seorang filsuf Muslim besar, ia membangun observarium di Marga pada tahun 1259 ibu kota. Selanjutnya ia ingin merebut Mesir. Ia pun mengurungkan menghadapi tentara Tartar pada tahun 1260 Masehi. Pertengahan 25. Rupanya lebih kuat dan lebih cerdik dalam menyusun strategi perang Cilidia untuk melawan makhluk. Simpulan, yang pertama, pertempuran Manzariat ada beban utama pada peperangan ini, dipukul oleh pasukan profesional dari Tagmata, Barat, dan Timur, dikarenakan pasukan bayaran dan pasukan wajib militer Anatolia melarikan diri sebelum pertempuran dimulai. Kekalahan ini berdampak buruk bagi Bizantium yang segera dilanda konflik sipil dan krisis ekonomi yang menyebabkan melemahnya kemampuan mempertahankan perbatasan. Yang poin kedua, walaupun pertempuran Manzariat memiliki akibat strategis yang tidak terbantahkan, tetapi ia bukanlah pertempuran yang menelan korban sebanyak yang diduga. Sebagian sejarawan bahkan memperkirakan besarnya korban di pihak Bizantium relatif sedikit, dan hampir seluruh komandannya lolos atau dibebaskan karena tercatat nama mereka dalam pertempuran lain setelah itu. Jumlah pasukan Bizantium yang gugur di Manzariat dibesar-besarkan di kemudian hari setelah kemunduran pada era berikutnya. Pertempuran Ainun Zalut terjadi antara Bani Makhluk dari Mesir dan Kekaisaran Mongol pada 3 September 1260, 25 Ramadan 658 Hijriah di Galilea Tenggara, di lembah Yizreel dekat tempat yang sekarang dikenal sebagai Sumur Ain Zalut, Har Muslim Semi Goliat. Pertempuran tersebut menandai puncak jangkauan penaklukan Mongol dan merupakan pertama kali pasukan Mongol dipukul mundur secara permanen dalam pertempuran kehancuran kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad dan Khalifah Islam. Orang-orang Mongolia menguasai negeri-negeri Asia Tengah, Khurasan, dan Persia, dan menguasai Asia Kecil. Dengan demikian, Irak telah terbuka di depan mata mereka. Riguddin Baibars mengusulkan strategi pengiringan pasukan Mongol. Strategi tersebut dilakukan dengan memancing pasukan Mongol ke suatu tempat. Ruknuddin Baibars menunjukkan lokasi lembah Ainun Jalut. Lokasi tersebut cukup sempit karena medannya dihimpit oleh kedua bukit kecil. Demografi lembah akan dapat memastikan pasukan berkuda sebab hewan kuda memiliki ketakutan terhadap area sempit. Poin keempat, apabila pasukan Muslim berhasil memancing Mongol ke lembah Ainun Jalut, maka pasukan berkuda musuh akan mengalami kepanikan oleh area sempit. Banyak ahli sejarah menganggap pertempuran ini termasuk salah satu pertempuran yang penting dalam sejarah penaklukan bangsa Mongol di Asia Tengah, di mana mereka untuk pertama kalinya mengalami kekalahan telak dan tidak mampu membalasnya di kemudian hari, seperti yang selama ini mereka lakukan jika mengalami kekalahan. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya. Saya kembalikan kepada Adi. Baik, dicukupkan sekian dari kelompok kami. Maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.